Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 22, 34, dan 35 yang berbunyi, jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang diselamatkan. Apabila kita mendengar pendapat orang pada umumnya, maka orang yang baik hati dan perbuatannya juga baik serta takut akan Tuhan, maka secara pasti akan menerima keselamatan yang kekal di surga. Bahkan ada yang berpendapat lebih ekstrim lagi, karena Tuhan itu maha baik, maka semua orang yang baik hati apapun agama atau keyakinannya dan juga yang tidak beragama akan berhak menerima keselamatan kekal. Sesungguhnya kita bisa perhatikan isi dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam kisah tentang Kornelius, seorang perwira tentara Romawi yang bertugas di Kaisarea, berasal dari Italia. Dia dan seisi rumahnya sangat mengasihi Tuhan Allahnya orang Israel dengan sangat tulus beribadah kepadanya. Bahkan Tuhan mengakuinya bahwa dia itu baik hati dan takut akan Tuhan. Akan tetapi ternyata bahwa kebaikan hatinya itu bagi Tuhan Yesus belum cukup. Oleh sebab itu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus menghendaki agar Kornelius menerima keselamatan yang kekal dengan cara mengatur dia untuk berjumpa dengan Rasul Petrus supaya Kornelius diperkenalkan pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Begitu Rasul Petrus mengajarkan tentang Tuhan Yesus yang merupakan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia, maka percayalah Kornelius dengan seisi keluarga dan pengikutnya kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka menerima pengurapan Roh Kudus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini hendak mengajarkan dan mengajak kita umat milik Tuhan Yesus ini agar jangan mau disesatkan oleh ajaran-ajaran yang seolah-olah tanpa Tuhan Yesus semua orang yang berbuat baik itu pasti akan menerima keselamatan kekal juga. Sesungguhnya sesuai dengan ajaran Alkitab adalah bahwa hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus itu saja umat manusia bisa dan dapat diselamatkan hingga kelak pada kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ditegaskan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Setiap orang yang beriman percaya kepadanya pasti selamat dan menerima kehidupan yang kekal, tetapi siapa saja yang tidak percaya kepadanya
sudah berada dalam penghukuman. Bandingkan Yohanes 3 ayat 18. Untuk itu mari ingatlah akan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana ditulis dalam Yohanes 14 ayat 6 ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh mau mengingatkan kami bahwa hanya setiap umat-Mu yang mau beriman, mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat diselamatkan dari dunia ini hingga kepada kehidupan yang kekal di sorga. Karena tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain yang memungkinkan kami bisa sampai kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan di surga itu. Ketika kami menapaki hari-hari menuju kepada suatu peringatan tentang bagaimana Tuhan mengaruniakan Roh Kudus di hari ke-50 setelah hari kebangkitan mengalahkan kuasa kematian kekal, kuasa maut itu, maka sesungguhnya supaya hal ini boleh memperingatkan kami kembali bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain yang memungkinkan kami dapat memperoleh hidup kekal itu. Sehingga dalam bertahan untuk percaya, untuk beriman kepada satu Tuhan ini, kami sungguh-sungguh mau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan juga segala pergumulan kami, bahkan sakit penyakit yang ada pada kami. Jamahlah kami dengan pengurapan berkat-Mu Bapa, sehingga mujizat kesembuhan-Mu yang Tuhan karuniakan kepada kami boleh terjadi pada diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus jadilah kehendak-Mu. Amin.